Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan. Nanti tertidur. Ini mau ngaji apa mau tidur? Boleh diulangi lagi salaman saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara wa ja'ala kulla shay'in wa dara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts fi ummil qura. Sallallahu wa sallama wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulillah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratal mukarramin as-sadal a'izza, kepada yang terhormat, yaitu adalah yang pertama Bapak Haji Hilmi. Hilmi itu artinya kalau bahasa Arab, it's my dream. Masya Allah, tabarakallah. Memang benar ini it's my dream. Sudah punya masjid, sudah punya rumah, sudah punya cucu, anak dan segalanya. Masya Allah. Seharusnya beliau ini dipanggil dengan gelar Syekh. Mengapa? Karena di Mekah kalau ada orang kaya, itu pun dipanggil dengan gelar Syekh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, yang sudah kenal sama Bapak Hilmi, harus dipanggil dengan gelar Syekh. Karena di Mekah ada 3 orang yang layak dipanggil dengan gelar Syekh. Yang pertama, Syekhul Ilm, orang yang punya ilmu. Seperti siapa? Ustaz Abdus Samad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz yang lain. Mereka itu punya ilmu, punya Quran, punya segalanya. Maka kita harus memanggil mereka dengan gelar karena punya ilmu. Pertama. Yang kedua, orang yang banyak duitnya, banyak rizkinya, banyak mobilnya, banyak tanahnya, banyak bininya. Tapi saya enggak tahu Bapak Hilmi apakah punya banyak istri atau tidak, saya enggak tahu. Maka harus dipanggil dengan gelar. Nah, yang ketiga, Syekh Syaibubah, yang sudah tua atau atuk. Nah, di sini ada atuk-atuk. Nah, baru dipanggil dengan gelar karena tua. 3 sifat ini saya itu enggak punya. Ilmu enggak punya, apalagi di Lamongan bini enggak punya. Tapi ditawarin kemarin sama Bapak Diki. Ustaz ada janda Ustaz, mau enggak? Saya bilang kalau janda junior enggak apa-apa. Kalau janda senior, no. Saya enggak bisa. Maka harus dipanggil dengan gelar Syekh. Kepada Bapak Hilmi Al-Mukarram Al-Muhtaram, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya. Aminkanlah. Harus dipaksa jemaah ini. Ulang lagi, sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya. Untuk ibu-ibu banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak giginya, banyak bininya. Cari masalah antum ni. Lalu kemudian kepada Bapak Sutorjo, Masya Allah, tabarakallah. Benar kan? Sutorjo kan? Sutiarjo. Yang ganteng itu. Nah, ini yang ganteng. Beliau Masya Allah, beliau yang WA-an sama saya. Kapan kosong? Kapan kosong bang? Sinilah. Kebetulan saya ada di Surabaya, lagi ada ujian tesis S2. Karena saya sudah lama enggak ngurus tesis, maka saya dimarahin oleh prof saya. 3 tahun saya tunda-tunda, sebab banyak undangan. Kalau undangan menghasilkan, kalau tesis merugikan. Makanya saya fokus dulu dalam dakwah. Akhirnya saya dapat DO. Nah, DO lalu tidak bisa lanjut ngurus tesis. Datanglah saya dari jauh-jauh untuk ngurus tesis ini. Alhamdulillah
ternyata bisa mulus urusan saya. Dengan apa? Dengan cuan. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, engkau yang mampus, saya enggak. Lalu kemudian kepada Bapak Didik. Nah, ini. Mana beliau? Nah, ini yang nawarin saya, janda. Beliau banyak stok kayaknya. Beliau nawar kepada saya, Ustaz ada janda, mau tidak? Saya bilang yang tidak punya anak aja. Kalau punya anak, no. Beliau nawarin janda-janda yang sudah sepuh-sepuh, 50. Beliau sangka saya ini sudah om-om kayaknya. Sedangkan saya ini masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih berlaku. Nah, saya asli keturunan Indonesia, namun lahir, besar, belajar di Mekah. Usia saya sekarang 27. Masih muda saya. Kelahiran 96. Kelihatan ganteng enggak, Ibu? Gantengan saya apa suaminya? Saya lah. Lalu kemudian kepada yang terhormat, bapak-bapak yang ada di sini. Masya Allah, rasa solat di Masjid Namira ini luar biasa. Seperti solat di Masjidil Haram. Tapi di sini lebih tenang. Mengapa? Karena di sini tidak ada polisi yang ngusir-ngusir. Roh. Nah, di sini tenang. Masya Allah. Lalu kemudian suasana enak, dingin. Lalu kemudian imamnya suaranya merdu. Masya Allah. Banyak di antaranya Ustaz Haris, Ustaz Istihsan. Bacaan mereka itu luar biasa. Maka bapak-bapak yang punya upin ipin, nah, diwakafkanlah upin ipinnya ini sehingga bisa belajar untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita, insya-Allah bisa menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Lalu kemudian saya tak lupa kepada MC. Mana MC-nya? Kabur. Hah? Saya ditinggalin. La ilaha illallah. Menghadapi ribuan jamaah kayak gini tidak mudah. Mudah-mudahan insya Allah saya kuat menghadapi jamaah ini. Amin ya rabbal. Nah, sekarang waktu ngaji. Boleh? Nah, saya akan buka acara ini dengan lantunan bacaan ayatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tidak ada respon jamaah ini? Kalau suara kayak gini itu suara orang yang banyak hutang. Allah. No. Ini masih pagi, kita itu harus semangat. Waktu saya ceramah di sini katanya panjang 1 jam. La ilaha illallah. Ini ujian apa gimana ini? Maka kalau ada orang ngaji, jamaah itu harus merespon dengan berkata Allah. Coba diulangi lagi. Latihan dulu. 1, 2, 3. Itu terpaksa itu, Pak. Oh. Naikkanlah suaranya. Allah. Yuk, 1, 2, 3. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Naik. Disuruh naik. Naik sedikit lah. Allah. Gitulah. Yuk. 1, 2, 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, tabarakallah. Apa artinya? Wal asr, demi waktu sore, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya kami kita ini semua yang ada di bumi ini pasti dia rugi, kecuali illalladzina amanu, kecuali yang beriman. Lalu kemudian wa amilus solihat, beramallah dengan amalan-amalan yang soleh. Setelah itu wa tawassaw bil haq, saling mengingatin, jangan sampai gini, jangan sampai gini, jangan sampai terjebak gini. Nah, ini tidak baik. Nah, harus saling mengingati. Seperti sekarang, saya datang ke sini bukan untuk menceramahi bapak-bapak. Saya datang ke sini untuk saling mengingati. Itulah artinya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang beruntung di dunia ini yaitu adalah cuman hanya 3 orang. Ini bukan hadis. No, nanti carilah sendiri. Al-mahdzuzuna thalathah. Yang beruntung di dunia ini yaitu adalah 3 orang. Pertama, man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. Itulah yang pertama. Yang kedua, wa man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Yang ketiga, wa man arda khaliqahu qabla an yalqah. Yang pertama, man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. Apa artinya? Yang bisa melepaskan dunia ini sebelum dunia melepaskan dia. Kalau diartikan lebih supaya faham, artinya di situ sebelum engkau meninggal harus bisa mempunyai amalan-amalan yang soleh. Sebelum engkau meninggal. Karena nanti kalau kita itu sudah meninggal tidak bisa hidup balik. Maka hidup ini cuma hanya sekali. Benar kan ibu? Maka ibu-ibu jangan hidup dalam keadaan tersiksa. Kalau suaminya engkau ini Fir'aun, mintalah penggantian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. La ilaha illallah. Maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, minta. Lalu kemudian apa artinya man taraka dunya qabla an tatrukahu? Siapa di antara kita yang bisa hidup seperti anak-anak kecil, seperti Upin Ipin, tidak ada rasa dengki, iri, hasad, sombong, ghib dan segalanya. Tidak ada perasaan itu semua. Seperti anak kecil, hiduplah dengan damai, main, sholat, makan, suka ngajak kawannya makan bareng, berkumpul. Itulah kehidupan yang paling enak. Tidak harus punya harta paling banyak sehingga engkau ini bisa bahagia. Hiduplah seperti orang biasa, sederhana. Yang penting nama engkau ini baik di hadapan masyarakat, di hadapan rakyat, di hadapan tetangga, di hadapan kawan, lawan. Engkau ini harus bikin nama yang baik. Gimana cara supaya kita itu bisa selalu dalam keadaan kebaikan? Maka kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin", kalau engkau ingin dalam kebaikan, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam perjalanan, maka yassarallahu lisanahu, Allah memudahkan lidah kami, lisan kami ini dengan apa? Dengan sering-sering bersolawat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sering-sering bersolawat. Salatullah ala taha salatullah salamullah enggak bisa atau tidak begitu tertarik solawat dengan lagu, maka solawatlah dengan seperti biasa. Enggak apa-apa, boleh solawat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Boleh juga bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Boleh juga bersolawat dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Boleh juga bersolawat assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Orang yang sering bersolawat ke baginda Nabi, aktsarukum alayya salatan. Orang yang sering bersolawat ke baginda Nabi, maka dialah nanti yang akan dekat dan akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga ini ada 8.
catatlah namamu di setiap pintu surga. Catat, engkau yang catat. Dengan apa? Apakah dengan pulpen? No. Dengan apa? Dengan lidahnya engkau. Engkau ini sibuk dengan apa di dunia ini? Apakah sibuk dengan membaca Al-Quran? Apakah sibuk dengan membaca istighfar, solawat, zikir? Apakah sibuk dengan lagu TikTok? Nah, sekarang banyak bapak-bapak yang sibuk dengan lagu TikTok kan? Sedikit-sedikit ulang terus lagu itu. Lagu apa? Lagu ini. Janda yang mana yang kau senangi? Benar kan Pak? Yang ketawa berarti hafal. Jangan sok-sok malaikat. Saya cuma ngasih contoh. Yang bisa catat amalan kita, yaitu adalah diri kita. Dengan apa? Dengan lidah kita, lisan kita. Bukan dengan catatan pulpen. Engkaulah yang catat. Pintu pertama namanya babus shalah. Salatlah. Dulu masa waktu saya kecil, masa waktu saya masih muda, sampai sekarang saya itu pun masih muda. Di masa saya usia 16 tahun, yang bisa mengajak saya, yang bisa nyuruh saya untuk sholat dan istiqamah untuk sholat, yaitu adalah ibu saya. Guru yang pertama di dunia ini adalah sekolah yang pertama di dunia ini adalah Kalau ibunya soleha, maka anaknya soleh dengan soleh. Tapi kalau ibunya solehot, maka anaknya main TikTok. Benar kan ibu? Begitulah tata cara mendidik anak. Tata cara mendidik anak itu mulainya dari sejak memilih istri. Kalau istrinya soleha, pasti anaknya soleha. Walaupun bapak jahat, walaupun bapak preman. Tapi kalau istri engkau ini jahat, engkau ini ustadz, engkau ini kiai, engkau ini syekh, engkau ini nabi, tidak bisa. Coba lihatlah kisah Nabi Ibrahim sama Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, ayahnya jahat, bernama Azar. Ibunya bernama Umailah. Ibunya jahat, Pak. Ayahnya jahat, ibunya soleha. Maka muncullah anak yang baik. Coba dengarkanlah bacaan ayat Al-Quran ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha Inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. Ayahnya jahat, Pak, preman. Tapi ibunya soleha, istrinya soleha. Maka muncullah anak yang soleh dengan soleha. Tapi lihatlah kasus yang kedua. Nabi Nuh, ayahnya nabi, tapi istrinya jahat. Maka muncullah anak yang durhaka. Namanya siapa? Namanya Kan'an. Tapi jangan karena cerita ini lalu bapak ibu balik ke rumah lalu berantem. Lalu berkata, sebagai bapak berkata kepada istrinya, pantesan anak saya itu tidak solehah karena engkau ini setan. Lalu apa kata istrinya? Anak saya itu tidak soleh karena engkau ini Fir'aun. Nah, bapak kalau tidak punya istri soleha, kan bisa nikah lagi. Benar kan, Pak? Setuju enggak, Ibu? Hah? Tidak setuju? Oke, coba saya kasih dua pilihan. Suami itu kalau tidak diambil sama Allah, diambil sama orang lain. Ibu memilih yang diambil sama Allah apa diambil sama orang lain? Parah jamaah ini. Coba dikerasin lagi suaranya ibu. Suami kalau tidak diambil sama Allah, pasti diambil sama orang lain.
Pilihannya ibu apa? Diambil sama Allah apa sambil sama orang lain? Dengar Pak. Dengar. Makanya jangan sok-sok cinta. Jangan berkata setengah jiwa. Baru tahu. Apa kata dia tadi? Diambil sama Allah. Ibu, kalau suaminya engkau meninggal, apakah ibu ingin masuk ke dalam kuburannya bersama dia? Rasakanlah, Pak. La ilaha illallah. Catatlah namamu di pintu babus sholat. Jagalah sholat. Yang bisa nyuruh saya untuk sholat berjamaah yaitu adalah ibu saya. Ibu saya bukan ustazah, bukan hafizah, bukan nyai. Ayah saya bukan ustaz, ayah saya bukan syekh, bukan kiai. Tapi dua-dua ini bisa mempunyai 10 anak. 10 anak ini semua hafal Al-Quran. Saya anak yang ketiga. Dari orang tua yang tidak hafal. Tapi subhanallah, karena dua orang tua ini bisa mencontohkan, maka bisa anaknya hafal Al-Quran. Memang benar contoh yang paling terbaik yaitu adalah Nabi. Setelah Nabi itu siapa? Tidak lain tidak mungkin yaitu adalah orang tua. Kalau orang tuanya soleha, maka anaknya soleh dengan soleh. Walaupun saya ini ustaz, mau mengajak jamaah atau dakwah, mengeluarkan ribuan hadis, jagalah solatmu. Siapa yang meninggal solatnya maka dia kafirlah dia. Faqad kafara jihara. Walaupun saya ribuan hadis yang saya keluarkan kepada anak-anak muda, apakah dia itu akan langsung tertarik dengan ceramah saya? Belum tentu. Siapa yang bisa menaklukkan hati anak-anak atau suami Fir'aun ini? Yaitu adalah tidak lain tidak mungkin, yaitu adalah istri atau ibu. Ibu saya dulu, kalau dia mau menyuruh anaknya untuk sholat berjamaah dengan melantunkan lagu. Dakwah itu terbagi dua, Pak. An-naf'u qad yakunu bil irsyadi wa qad yakunu bil insyad. Dakwah itu boleh dengan ceramah, boleh juga dengan lagu. Tapi untuk anak muda lebih berfungsi dengan lagu. Ibu saya kayak gini, sambil masak dia itu membaca lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang. Apa gunanya dengan kata-kata itu saya bisa sholat berjamaah? Maka enggak harus semua jamaah ini dakwah. Maksudnya enggak harus semua jamaah ini ceramah. Cukuplah mengulangkan lagu-lagu ini. Boleh juga. Kata siapa itu lagu itu haram? No, bukan semua lagu itu haram. Hukum lagu yaitu adalah al-ghina mithlul kalam. Lagu dari sebagian kata-kata. Kalau kata-kata tersebut mengajak kita untuk solat berjamaah, maka boleh. Seperti walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Benar kan Pak? Nah, begitulah. Catatlah namamu di pintu solat berjamaah. Laki-laki yang solat berjamaah di dalam masjid, itulah laki-laki soleh. Soleh. Tapi kalau laki-laki, kalau ada bapak-bapak yang suka solat berjamaah di dalam rumahnya, itu namanya laki-laki soleh. Tapi harus sikat gigi dulu. Jangan solehah. Pingsan nanti saya. Sikatlah gigi dulu. Nah, sudah. Pintu solat. Setelah itu, pintu babur rayyan. Pintu puasa. Tidak bisa puasa. Apa hikmahnya? Nih, dengarin baik-baik. Apa hikmahnya puasa hari Senin, hari Kamis? Kalau hari Senin, yaitu adalah hari kelahirannya Nabi. Hari di mana Nabi diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai nabi. Maka kami puasa hari Senin. Itulah hikmahnya. Dzaka yauma wulidtu fihi wa dzaka yauma unzila alayya wa dzaka yauma bu'its. Lalu mengapa kami ini puasa di hari Kamis? Karena hari Kamis yaitu adalah salah satu hari yang amalan kita dalam satu minggu pada hari Kamis
malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam satu minggu amalan kita yaitu adalah ini. Dzaka, salah satu kemuliaan hari Kamis yaitu adalah Yaumul Khamis, yaumun turfa'u fihi al-a'mal. Semua amalan kita pada hari Kamis dilaporkan kepada Allah pada hari Kamis. Maka harus kalau bisa dalam keadaan berpuasa. Kalau tak bisa, bacalah Yasin. Kalau tak bisa, bacalah surat Al-Mulk. Kalau tak bisa, zikirlah. Kalau tak bisa, solawatlah. Kalau tak bisa, istighfarlah. Tak bisa ini semua, matilah. Untuk apa hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, bagi bapak-bapak yang banyak uang, banyak harta, bangunlah masjid, bangunlah pondok, bikinlah WC-WC. Tak apa-apa. Intinya beramallah. Tak punya uang, bantulah dengan doa. Nah, datang di situ, saya mau bantu ya. Oh, dengan apa Pak? Dengan doa. Ketuk kepala kau ini. Lalu kemudian setelah pintu ada babur rayyan, pintu puasa. Kalau tidak bisa puasa hari Senin dengan Kamis, puasalah di hari Ayyamil Bid, 13, 14, 15. Pas pertama saya datang ke Namirah, saya datang kemarin kayaknya saya datang. Lalu kemudian saya itu agak kurang sehat. Saya minta dari Ustadz Istihsan, minta tolong. Ada kenalan sama orang tukang pijit, katanya ada. Namanya siapa itu tukang pijit itu? Bapak Bambang. Kenal kan? Beliau itu bukan mijit saya. Beliau itu ceramahin saya pula. Ustaz tahu enggak apa hikmahnya bekam di hati saya? Oh, engkau ini ceramahin saya, bukan bekam saya. Tapi Masya Allah, setelah bekam menjadi fresh. Nah, apa hikmahnya kita itu puasa 13, 15, 13, 14, 15 sehingga selepas itu boleh engkau bekam sehingga sehat. Yahtajimu, itulah kata Nabi SAW. Kalau bisa berbekamlah. Lalu kemudian sudah catat amalannya engkau, sudah catat nama engkau di pintu salat, pintu puasa, pintu sedekah. Nah, sedekah itu terbagi 5, Pak. Pertama sedekah uang, kedua makanan, ketiga pakaian, keempat minuman, kelima senyuman. Senyum yaitu adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu yaitu adalah termasuk Ini banyak jemaah yang menengok saya kayak gini. Di hati saya, apa salah saya iki? Buat senyumlah. Nabi itu kalau senyum kayak gini. 2 gigi ini nampak. Ini dengan ini. Kalau bahasa Arabnya, hatta banat nawajidahu. Nah, Nabi kalau senyum kayak gini. Kita baru menjadi orang kaya, atau baru dapat jabatan, atau baru dapat ilmu, senyumannya kayak gini. Bapak dari mana? Datang dari mana? Senyumlah. Kalau bisa senyumlah seperti ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini kalau senyum kayak gini. Itu tanda dia bahagia. Benar kan ibu? Nah, mereka bahagia. Senyumlah. Apa salahnya? Sedekah. Lalu kemudian masuklah ke pintu Al-Quran. Nah, di situ saya akan fokus sedikit. Quran ini Pak, nih dengarin baik-baik. Yang bisa mendudukkan saya di sini, yaitu adalah Al-Quran. Kalau saya tak punya Al-Quran, nggak mungkin saya bisa duduk di sini. Sekarang 2024, banyak yang cari kursi. Saya tak cari kursi, dikasih kursi. Faham maksud saya? Cari muka, cari kemuliaan, cari pujian dari orang itu capek. Tapi kalau kita
memuji Al-Quran, maka Allah itu akan angkat derajatnya engkau. Benar kan Pak? Indahnya membaca Al-Quran, faham tidak faham, itu bisa dapat pahala. Itu indahnya Al-Quran. Ada 5 pilihan dari Nabi untuk kita. Pertama, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, fatuhlak. Kalau bisa hafallah Al-Quran. Tidak bisa hafal Al-Quran, belajar membaca. Tidak bisa belajar membaca, mendengar. Tidak bisa mendengar, maka dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Saya mulai menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Selesai hafal Al-Quran di usia 11 tahun. Kok bisa secara cepat itu? Karena ibu yang mengajarkan saya. Ibu saya seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa sambil masak dia itu mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Sambil masak, ngaji, cicip. Wallaili idza saja. Kalau tidak ngaji, maka dia itu bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Apa iki jemaah ini? Tidak mau salawat. Baca. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ibu saya. Tapi zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang itu beda sama ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu sambil masak ngaji, sambil masak bersolawat. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, maaf Pak, maaf. Ini contoh supaya faham. Kalau tidak contoh, nggak mungkin saya sebut di dalam masjid. Ibu-ibu zaman sekarang sambil masak nyanyi. Hamko hamisi curalo. Dijawablah sama suaminya. Dilmi hari zenufalo. Dijawablah sama anaknya. La ilaha illallah. Anak ini upin-upin ini. Nah yang ada di sini. Ini mereka itu otaknya masih kosong. Kalau tidak diisi dengan Quran, maka akan terisi dengan lagu-lagu TikTok. Nah, sedekah amalan, sedekah paling bagus di dunia ini Pak, bukan, maaf ya, jangan tersinggung, bukan membangun masjid, bukan membangun pondok pesantren, bukan mengaspalkan jalan. Sedekah paling bagus di dunia ini yaitu adalah ketika engkau mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Kullu amalin salihin. Semua amal soleh yang dilakukan oleh anaknya engkau, itu akan mengalir pahalanya walaupun dia itu tidak mendoakannya engkau. Engkau sudah meninggal, tapi anaknya masih mengulang hafalan. Itu Pak. Engkau ini orang kaya Pak. Maka wahai bapak-bapak yang belum punya anak, bikinlah anak. Yang sudah punya anak, upin-ipin, wakafkanlah anaknya. Ke pondok pesantren di sinilah. Saya bisa hafal Quran di usia 11. Nah, kun aliman. Harus belajarlah dari ustaz siapa di sini? Banyak ustaz di sini. Belajarlah dari mereka. Tidak bisa hafal Al-Quran atau muta'alliman, belajar mengaji. Seumpamaannya ini Quran. Nah, Quran kan? Ada bapak-bapak ngaji kayak gini. Jangan tersinggung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Nashrah laka sadrak. Wada'na engkau izrak. Kalau bacaan bapak kayak gini, engkau bisa dapat 2 pahala dibanding yang sudah lancar. Tidak bisa belajar mengaji au mustami'an, dengar bacaan Al-Quran. Di Namiro ini, Masya Allah, saya ini sering keliling Indonesia. Setiap 3 hari saya keliling, pindah-pindah kota. Tapi masjid yang paling terkesan yaitu adalah Masjid Namiro. Mengapa? Karena
Pembangunannya aja mengingat kepada Allah. Nah, tertulis Allah. Di sini tertulis Allah. Luar biasa. Dan makanan Lamongan ini enak. Kemarin saya diajak sama Bapak Storco makan kari ayam. Ayam kari. Sama banyaklah. Tapi nggak tahu Bapak Didi ini berkata ada janda sampai sekarang nggak dapat janda-janda. Saya tanya kenapa tidak ada sampai sekarang? Katanya nggak cantik di sini Ustaz. Oh walah, ya wes lah. Lalu kemudian tidak bisa hafal Al-Quran, belajar mengaji. Tidak bisa belajar mengaji, mendengar aja dapat pahala. Apalagi kalau engkau hafal, apalagi kalau engkau sering mengulang. Tidak bisa hafal, tidak bisa belajar mengaji, tidak bisa mendengar, maka dekatkanlah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak bisa empat-empat ini, matilah. Itulah kata Nabi, wala takun khamisan fatuhlak. Mudah-mudahan kita ini insyaAllah bisa menjadi ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal. Allahumma arhamna bil Quran. Terus. Nah, terus. Stop. Masya Allah. Ada yang hafal, ada yang pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak. Itulah indahnya zikir berjamaah. Tidak hafal, kelihatan hafal. Benar kan Ibu? Yang penting lipstiknya bergerak kan? La ilaha illallah. Jangan tersinggung. Jangan bawa perasaan. Biasa aja. Oke Pak, catatlah namamu di setiap pintu surga. Tidak bisa hafal, tidak bisa baca, minta tolong. Harus mempunyai satu amalan. Satu amalan di dunia ini. Nih, dengarin cerita ini. Ada salah satu orang berdosa. Dosanya itu banyak sekali Pak. Dosa balik, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat. Lalu kemudian meninggallah dia. Datanglah Munkar Nakir, datanglah surat Al-Mulk. Ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, dari azab dan segalanya. Apa 30 ayat ini? Yaitu adalah surat Al-Mulk. Seorang pendosa ini Pak, dosa balik, dosa balik, dosa balik, dosa balik. Ketika dia meninggal, datanglah Munkar Nakir, datanglah surat Al-Mulk. Munkar Nakir berkata, anak ini, orang ini harus ditarik ke surga. Sebab dia itu selalu berdosa. Lalu apa kata surat Al-Mulk? Kalau kalian menarik dia ke neraka, berarti kalian itu seolah-olah menyiksa saya. Dan saya itu tidak menerima. Sebab dia itu selalu membaca saya. Lama mereka itu berdialog. Akhirnya Allah bertanya kepada dua ini. Munkar Nakir sama surat Al-Mulk. Apa ini? Apa iki? Iki apa? Nah, lalu apa kata Munkar Nakir? Ini harus ditarik ya Allah ke neraka sebab dia itu banyak dosa ya Allah. Apa kata surat Al-Mulk? Ya Allah, dia itu selalu membaca saya. Berarti di hatinya dia yaitu adalah ada surat Al-Mulk. Saya tidak rela melihat dia itu tersiksa. Kalau ini tersiksa, maka seolah-olah kalian menyiksa saya. Nah, akhirnya karena mereka berdialog lama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syufi'at atau syufi'at. 30 ayat yang bisa ngasih kepada kita itu syafaat. Kepada seorang pendosa ini syafaat. Kok bisa? Karena dia itu selalu membaca surat Al-Mulk. Maka surat Al-Mulk ini bisa dapat gelar Al-Munjiyah, An-Najiyah, Al-Waq. Banyak gelarnya. Maka kalau tidak bisa hafal Quran, tidak bisa membaca surat Al-Mulk, bacalah surat tidak bisa baca surat Yasin, bacalah surat Al-Mulk ini. Sehingga kita itu bisa mempunyai
amalan yang terbaik. Itulah orang yang beruntung di dunia ini. Lalu kemudian ada babul adhkar, harus sering berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Catatlah namamu di pintu babut taubah. Sering-sering istighfar. Kalau engkau berdosa, maka bertaubatlah kepada Allah. Jangan disangka kita ini tidak berdosa. Semua orang yang ada di dunia ini pasti berdosa. Apalagi saya. Saya juga banyak dosa. Ini saya kasih contoh supaya faham. Di antara dosa saya yaitu adalah setiap 3 hari, 4 hari saya itu naik pesawat. Di pesawat ada pramugari. Pakai rok pendek. Dilihat haram, enggak dilihat kapan lagi? Benar kan, Pak? Saya kalau jalan-jalan enggak pakai kayak gini, Pak. Pakai jeans, nah, pakai kaos, pakai kacamata. Tidak ada yang tahu saya itu ustaz. Paling enak kayak gitu. Jalan-jalanlah saya, naik pesawat, lalu saya duduk di atas kursi. Duduk di sembelih, di arah-arah pas mau jalan. Bukan di jendela. Saya tidak suka duduk di jendela. Karena tidak ada view. Yang ketawa berarti faham. Yang tidak ketawa berarti tak faham. Duduklah saya di kursi ini. Nah, lewatlah pramugari kan. Lalu pramugari ini kadang-kadang dia itu mancing-mancing saya. Saya duduk baik-baik. Datanglah dia mau menutup yang ada di atas saya. Untuk kabin. Di sini pendek, di sini pendek kan. Pas dia mau menutup, kan nampak semua kan. Langsung saya gini. Dosa kan? Dilihat haram, tak lihat. Kapan lagi? Di Mekah tak ada view-view kayak gitu. Cuman hanya ada di sini. Maka langsung saya lihat kayak gini. Saya itu bukan malaikat. Seperti bapak saya. Kadang malaikat, kadang saya. Itu bapak bukan saya. Jangan tersinggung. La ilaha illallah. Banyak dosa kita. Nih, dengarin baik-baik. Kata Nabi, "Ma min muslimin yudhnibu dzamban." Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa ngapain? Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Macam mana, gimana cara mandi taubat? Seperti mandi junub. Gimana cara mandi junub? Seperti mandi biasa. Yang penting basah. Ini banyak yang berkata, "Ustaz, gimana cara mandi junub? Apakah wuduk dulu? Apakah mandi dulu?" Yang penting basah. Isalul ma'i ilal a'dha. Yang penting basah, Pak. Nah, cara mandi taubat, mudah sekali. Bapak mau tahu? Pergilah ke laut. Di sini ada laut. Ada. Jalanlah engkau sampai tengah laut. Insya Allah, kalau Bapak jalan sampai tengah laut, saya yakin dan percaya, insya Allah dosa-dosanya engkau hilang, engkau pun hilang. Itulah tata cara mandi taubat. La ilaha illallah. Jangan diamalkan, hilanglah nanti engkau. Ma'amin muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, jangan disangka dosa yaitu adalah harus mabuk, zina, khamar, enggak. Dosa bersangka baik itu dosa. Bersangka tidak baik itu dosa. Riba, dosa. Apalagi maaf ya, ibu-ibu, kalau melihat kawannya banyak cincin di sini, lalu engkau melihat kayak gini. Sok-sok cantik. Benar kan? Itu dosa. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Setelah mandi taubat apa? Ngambil air wudu. Nah, nih dengerin baik-baik. Waktu saya itu sudah habis, saya akan ringkaskan. Mengapa Nabi mengajarkan kepada kita, kalau mau ngambil air wudu khusus tangan, mesti dari atas ke bawah. Mengapa tidak seperti kita sekarang? Nah, kita ini kalau ngambil air wudu kadang-kadang gini kan? Benar kan? Mengapa Nabi mengajarkan dari atas ke bawah? Supaya air itu masuk ke dalam kuku. Air kalau tak masuk ke dalam kuku, Pak, wudunya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kata Nabi apa? Aghfaraka
kukumu, fa inna syaitana yaq'udu ma tala minha, karena sesungguhnya setan suka sembunyi-sembunyi di dalam kuku. Saya sering melihat banyak bapak-bapak yang suka memanjangkan di sini sama di sini. Lalu dia foto-foto kayak gini. Ini tahu artinya apa? Ini artinya engkau ini berkawan sama setan. Tanda kepalanya setan kayak gini. Qarnai asy-syaitan. Nah. Serius. Ini tanda kepalanya setan. Ini banyak bapak-bapak. Dia itu tak tahu apa artinya ini. Ada juga ibu-ibu yang foto-foto saya sama saya kayak gini. Ini artinya tahu apa? Ini artinya jadikanlah saya yang kedua. Ibu mau? Saya juga tidak mau. Nenek-nenek bercanda. Nah, itulah hikmahnya Nabi mengajarkan. Ambil air wuduk dari atas ke bawah. Potonglah itu, Pak. Yang suka memanjangkan. Maaf, jangan tersinggung. Potong kuku ini. Setiap hari Jumat, di antara sunnah-sunnah Jumat, potong kuku. Kumisnya dirapikan. Kebun kurma engkau ini. Banyak bapak-bapak, kayak gini. Kayak kebun kurma, Pak. Enggak dirapikan, enggak dipotong. Nih, dengarin. Kita ini kadang-kadang kalau datang ke masjid, mau sholat dalam keadaan khusyuk. Benar kan? Tapi enggak bisa. Sebab kawan kita yang di samping kita, pas sujud, membawa kebun kurmanya. Seharusnya kita kalau sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Tapi enggak bisa. Pas kita sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengapa? Karena kebun kurma. Potong. Jijik sekali. Apa ini? Potonglah. Oke, Pak. Mantarakat dunia, orang yang beruntung di dunia ini, yang bisa melepaskan dunia, yang bisa melepaskan dunia sebelum dunia melepaskan dia. Apa artinya di situ? Beramallah. Minta tolong. Nah, hadis itu terakhir, setelah itu ringkaskan, setelah itu selesailah pengajian ini. Man tarakat dunya ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang berdosa setelah itu thumma yatatahhar, mandi taubat, setelah itu ngambil air wudu, setelah ngambil air wudu baca apa? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ja'alni minat waj'alni minal waj'alni min ibadikas. Nah, mintalah tiga ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian istighfar. Banyak pintu surga. Catatlah namamu di setiap pintu surga. Di antaranya yaitu adalah istighfar, zikir, rayyan, solat, solawat. Engkaulah yang catat. Sehingga engkau ini bisa menjadi orang-orang yang baik, yang beruntung di dunia. Kedua, wa man barra walidayhi qabla an yufariqahu. Orang yang beruntung di dunia ini yang bisa berbakti kepada orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal. Kalau bahasan untuk kedua poin yang kedua ini, tanyalah ke Bapak Hilmi, Abah Hilmi. Karena saya yakin dan percaya beliau ini bisa sukses di dalam kehidupan ini karena beliau berbakti kepada orang tuanya. Tidak mungkin ada seorang yang bisa sukses di dunia ini kalau tidak berbakti kepada orang tua. Saya sendiri, saya kasih bocoran. Kami ini 10, Pak. 10 bersaudara. Dulu waktu saya di Makkah, bangun pagi-pagi, antri di depan WC. Sekarang saya tidak bisa merasakan itu. Karena saya di sini sendiri. Keluarga saya itu semua di Makkah. Marilah kita nangis berjamaah. Enggak lah. Enggak jadi. Macam mana? Sampai mana ini sih? Nah, lalu kemudian saya anak yang paling bandel. Bandel di Makkah itu artinya yang suka main bola, futsal dengan apa ini? Volley, supaya ada kejiwaan laki-laki. Di sini banyak laki-laki seperti bencong. Ayo Ustaz, mainlah volley, berenanglah, main bola. Di Makkah anak yang paling bandel itulah. Suka main bola, suka volley, suka berenang, suka ini. Saya tipe orang yang suka main. Nah, lalu kemudian
semua adik-adik saya itu duduk di rumah. Anak kalau duduk di rumah, orang tua itu enggak khawatir. Benar kan? Nah, anak saya di sini. Yang tidak ada di rumah itu saya. Lalu orang tua saya itu selalu mendoakan saya. Semoga Abdul Basit selamat ya Allah. Semoga Abdul Basit ini dikasih oleh Allah banyak rizki, banyak ini ya Allah. Karena saya itu bandel, tidak sering nampak di depan mata orang tua, maka saya sering dapat doa dari orang tua. Doa orang tua, doa ibu kepada anak seperti doa Nabi terhadap umat. Luar biasa itu. Maksud saya di situ apa? Berbaktilah kepada orang tua. Semua yang di dunia ini bisa sukses karena doa orang tua. Ustaz Abdul Somad, Bapak Hilmi, saya sendiri bisa duduk di sini karena keberkahan dan doa orang tua. Bapak-bapak, abang-abang yang punya orang tua, minta tolong, jangan lawan omongan orang tuanya. Rumus menghadapi orang tua itu cuma 3. Diam, diam, diam. Jangan dilawan. Orang tua yang bisa dianggap sebagai orang tua yaitu adalah 3 orang. Pertama, man rabbaka, yaitu adalah ayah kita diri sendiri. Kedua, man 'allamaka, guru. Engkau ini harus berbakti kepada guru. Selama guru engkau ini baik. Ketiga, man zawwajaka, mertua engkau. 3 ini engkau ini harus berbakti. Jangan satu lalu dua-duanya tidak. Tapi yang di Indonesia ini yang saya sering lihat, maaf ya, jangan tersinggung. Banyak orang ini yang suka memusuhi guru. Benar kan? Melaporkan guru. Benar kan? Bahkan meremehkan guru kan? Siapa yang meremehkan gurunya, mencaci maki gurunya, bicara tentang kekurangan gurunya, atau melaporkan gurunya ke polisi, akan dapat 3 ujian dari Allah. Pertama, man istakhaffa bi ustadihi, siapa yang meremehkan gurunya atau orang tuanya atau mertuanya. 3 ini. Man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah bi 3 asya'a. Allah itu akan uji dia dengan 3 perkara. Pertama, nasiya ma hafizah, semua hafalan yang dia hafal akan terlupa. Kedua, wa kalla lisanuhu, semua ucapannya dia terhadap masyarakat tidak berfungsi sama sekali. Ketiga, ujian paling ngeri yaitu adalah waftaqara ila akhirih. Semua dia hidup banyak uang tapi seperti hidup dalam keadaan miskin, banyak hutang. Tidak sukses dalam kehidupan ini. Banyak kan? Banyak enggak? Karena kita itu suka meremehkan satu di antara 3 ini. Jangan sampai. Tanyalah untuk ini, tanyalah ke Bapak Abah Hilmi, gimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, lalu kemudian yang ketiga, orang yang beruntung di dunia ini yaitu adalah waman arda khaliqahu qabla an yalqah, yang bisa mendapat ridha Allah sebelum dia meninggal. Gimana cara mendapat ridha Allah? Yaitu adalah minta tolong. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan korupsi. Jangan ngambil uang orang. Jangan menganiaya orang. Kalau engkau suka 3 ini, engkau nanti jadi ayam bakar. Baru tahu. Maka minta tolonglah. Hindarilah 3 itu supaya kita itu bisa hidup dalam keadaan senang, tenang, bahagia. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan kepada jamaah yang ada di sini, khususan Abah Hilmi dengan keluarganya, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya. Semua yang ada di sini bisa mempunyai anak-anak yang soleh, bisa insyaallah menjadi seorang kaya. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adaban. Lalu saya minta tolong dari jamaah. Ini terakhir, minta tolong. Doakanlah saya supaya saya bisa lulus S2. Setelah lulus sebentar. Amin amin. Ini kebiasaan orang Indonesia. Baru amin. Sebentar. Saya belum minta, sebentar.
Doakanlah saya supaya saya itu bisa lulus S2 dan wisuda. Kenapa tidak diaminkan? Amin apa? Ulang lagi. Lapar ya? Saya juga lapar. Semoga Abdul Basit Musfi bisa lulus S2 dan wisuda. Di tahun ini, di bulan Februari ini. Amin ya Rabbal. Nah, saya ini tidak pandai bahasa cowok. Cuman saya datang ke Surabaya ini, saya belajar apa artinya wisuda. Ternyata wisuda itu artinya wes udah. Masya Allah, tabarakallah. Doakanlah saya Pak. Oke Pak. Oke Ibu. Dan minta tolong yang terakhir, bapak-bapak, imam-imam. Kalau mau berdoa pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ini banyak jamaah yang suka berdoa kayak gini. Maut. Isinya tentang mati. Jamaah amin, amin, amin. Saya tak suka kalau ada imam kayak gini. Kalau mau berdoa itu pelan-pelan. Ada 4 syarat kalau mau berdoa. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Keempat, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. 4 ini harus ada di dalam doa Pak. Pelan-pelan. Setelah itu engkau mau berdoa lancar urusan, mudah usaha boleh. Mau berdoa untuk menjemput jodoh juga boleh. Dengan bahasa Indonesia. Enggak harus dengan bahasa Arab. Nah, ini bocoran dari saya untuk abang-abang yang belum menikah. Nih, baca doa ini. Ikutilah saya. Ayo. Dengan satu suara. Ya Allah. Baca Pak. Dengan satu suara Pak. Ini doa untuk menjemput jodoh. Ya Allah. Ibu-ibu tak usah ikut. Bapak-bapak aja. Nanti bapak ajarkan anaknya. Ayo. Ya Allah. Jauhkanlah saya dari virus. Dan dekatilah saya sama orang serius. Nah, doa itu simpel. Yang penting ada maknanya. Apa iki? Maut. Ketuk kepala kau. Baru tahu rasa. Oke Pak. Kira-kira setelah kan? Game over? Nah, apakah saya langsung tutup acara ini? Apakah ada pertanyaan? Oh lapar ya. Ya udahlah kita tutup. Kita tutup dengan doa. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. وارفع اللهم مقامنا وشأننا ودرجاتنا. Angkatkanlah derajat orang tua kami ya Allah. Ballighna ziyarata baitikal haram. Sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Amitna ala husnil khitam. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa? Ma'an Nabi Muhammad
صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.